Sampaikan firman-Mu sebagai isi hatimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Silakan untuk kembali Bapak Ibu sekalian dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Nah, pesan Tuhan hari ini buat kita semua. Anda pasti bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Padahal kan dia Tuhan yang menjadi manusia. Bisa saja dia mempertobatkan semua umat manusia, tidak perlu susah-susah mati di kayu salib. Tapi dia membuktikan waktu Jumat Agung Paskah, kematiannya menebus dosa manusia. Tapi dia bukan Tuhan yang mati yang tidak bangkit. Tapi dia mengalahkan maut. Dan dia bangkit hari yang ketiga. Selama dia mati, menyerahkan nyawanya, dan dia tidak pernah bisa dibunuh, saudara. Yesus tidak akan mati sebelum dia menyerahkan nyawanya, dan tapi dia turun ke alam maut. Selama 3 hari dia memberitakan Injil ke semua orang-orang yang hidup sebelum zaman Yesus. Dan di alam maut itu dia berkata, segala kunci alam maut telah ada di tanganku. Dan segala kuasa di bumi, di surga ada dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan musuh yang terbesar manusia, namanya kematian. Dan 40 hari yang menampakkan diri. Selama 40 hari dia menampakkan diri, berkata pada murid ini, kumpul di bukit Zaitun, sebelah luar kota Yerusalem. Dan dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Aku akan kembali ke surga. Karena tempat kita bukan di dunia, tempat kita di surga. Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu dia sebelum naik ke surga, kenapa Yesus naik ke surga? Setelah mengertikan, wah hebat, tubuh kemuliaan. Dia menyembuhkan, dia menyediakan segalanya selama 40 hari. Kenapa dia harus naik ke surga? Hari ini kita membagi kenaikan Yesus ke surga, dan saya mendapat sepanjang bulan ini dan sebetulnya mulai akhir tahun, awal tahun membicara. Sampaikan pada umatku, siapkan umatku. Kedatanganku makin dekat. Percaya atau tidak, believe or not, surga neraka itu ada. Surga neraka itu nyata. Sebab itu saudara-saudara, tidak banyak hamba Tuhan yang berani mengungkapkan ini. Tapi saya sebagai hamba Kristus Yesus harus memberitahukan kepada Anda semua. Dan saya mau sampaikan bahwa kenapa Yesus harus naik ke surga? Ada 3 alasan. Tolong poin saya. Kenapa Yesus pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga? Saya mulai dari kata pentingnya naik ke surga. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Ya, ternyata saya masih keren ya. Apalagi sekarang lebih keren lagi. Kayaknya 20 tahun lebih muda. Pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Kenapa dia tidak tinggal di bumi? Kenapa dia harus naik ke surga? Jawabannya adalah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kisah Rasul pasal 1 kita buka sama-sama. Nanti kalau Anda mau lengkap, baca ayat yang pertama sampai 14. Itu adalah kesaksian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menjadi saksi nyata waktu Yesus naik ke surga. Kita baca ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yang sudah dapatkan ayatnya di rumah-rumah katakan amin. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Semua baca dengan sama-sama. Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, jadi kata-kata
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Itu adalah perkataan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Ayat 9 kita baca kembali 2-3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dalam awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dalam terjemahan lain, angel, malaikat Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Semua baca dengan keras. 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke surga. Katakan apa? Meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat dia naik ke surga. Saya ulangi kata-kata ini. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama melihat dia naik ke surga. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama saya katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saya akan ungkapkan mengapa ada 3 alasan Yesus harus naik ke surga. Pentingnya dia naik ke surga. Anda harus tahu dunia ini sementara. Dunia ini fana. Dunia ini tidak kekal. Satu kali bumi akan dimusnahkan. Ada satu tempat kekekalan yang Tuhan sediakan yang namanya surga dan neraka. Percaya atau tidak, saudara-saudara, Alkitab adalah kitab satu-satunya yang terlengkap menceritakan apa yang terjadi di balik hidup setelah kehidupan di dunia ini. Yaitu disia-siapkan surga dan dia siapkan neraka. Kenapa dia ngomong begini? Kenapa sih Tuhan siapkan neraka? Kan Yesus datang mati di kayu salib. Susah-susah Yesus harus mati kayu salib, jangan disurahkan supaya semua orang masuk surga. Ya. Tetapi ingat, Tuhan tidak menciptakan manusia seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan manusia punya hak menentukan, free will. Makanya Tuhan tidak pernah memaksa hidup manusia. Tuhan harus menghargai keputusannya. Dan Tuhan menciptakan manusia memang serupa, segambar dengan Allah di Taman Eden. Tapi rusak karena dosa. Tapi setelah rusak karena dosa, saudara-saudara dan saya, Anda dan saya harus mengerti. Dia mau mengembalikan citra diri itu. Tapi dia tidak bisa memaksa manusia. Tetapi dia memberi hak pilihan dalam hidup saudara dan saya. Makanya dia harus mengatakan, kalau engkau ikut jalanku, kalau engkau percaya aku, nanti saya akan buktikan ayatnya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tadi worship leader di janjian naikkan pujian. Aku jalan, kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan aku percaya, amin. Yang percaya katakan amin. Jadi only one way to heaven. Satu jalan menuju ke surga. Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Tuhan kita? Dia memberi hak manusia memilih. Jadi dia menyiapkan surga dan neraka. Bukan karena dia tidak mengasihi kita. Supaya membuktikan bahwa Tuhan itu berkomitmen. Dan dia tahu manusia. Dia harus hormati saudara dan saya. Dan supaya saudara dan saya hari ini mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya. Saya berharap, saya percaya hari ini kebenaran ia akan memerdekakan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Meskipun Anda di rumah, meskipun Anda di tempat Anda sekalipun, dengar baik-baik, Yesus ini yang terangkat ke surga. Jadi jelas tujuan Yesus meninggalkan dunia, dan dia tempat tujuannya pasti. Tempatnya mana? Tujuannya mana? Kenapa? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 alasan. 3 hal mengapa Tuhan Yesus harus ke surga. Yang pertama, kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan diturunkan.
Tetapi karena dia naik ke surga, maka dia berkata mengirim roh penghibur, roh penolong. Semua katakan wow. Tetapi kalau Roh Kudus turun di atas kamu akan punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun, so naik agar Roh Kudus dapat turun menghibur, menasihati, menolong, membimbing, mendidik orang Kristen seluruh dunia. Orang Kristen memiliki Roh Kudus adalah orang yang memiliki kuasa. Semua katakan kuasa. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Supaya dia tetap melakukan tugasnya. Yesus tetap bekerja. Untuk apa? Yohanes 4, nanti kita akan baca ayat 5-6. Aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Supaya kalau tempat itu selesai, aku menyediakan dan membawa engkau kembali ke tempatku. Dan yang ketiga, karena Yesus harus naik ke surga. Karena dia bukan nabi biasa. Tolong tayangkan. Dia bukan rasul biasa. Dia bukan seorang yang baik, yang manusia katakan. Tapi dia adalah raja segala raja. Dia adalah Tuhan. Dia pemilik surga yang mulia. Karena dia berasal dari surga. Dia harus kembali ke surga. Katakan sama-sama dengan saya. Karena Yesus raja segala raja. 1, 2, 3. Karena Yesus raja segala raja. Tolong poin saya. Dan Alkitab menegaskan di sana. Kenaikan membuat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memerintah sebagai raja atas segala raja dan takkan tidak pernah berakhir. Ialah menguasai dunia alam semesta. Mazmur 110 ayat 1. Kisah Rasul 2 ayat 34, 35, 1 Korintus 15 ayat 25. Nah, saya mulai masuk kepada poin yang penting ini. Kenapa dia sudah di surga dan menjadi raja segala raja? Karena Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Semua baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke surga apa? Kemana Yesus? Meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara yang sama melihat dia naik apa? Ke surga. Semua katakan surga itu nyata. Surga itu ada. Surga adalah tempat tujuan saya yang pasti. Dan neraka itu ada. Pelan, neraka ada. Heaven or hell is so real. Yohanes 14 ayat 1-3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada siapa? Allah. Dan percaya juga kepadaku. Wow, ayat 2 semua baca. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke surga menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, hari ini kita mengalami yang namanya kesesakan, kesusahan, penderitaan. Atau apa saja yang terjadi. Karena Alkitab sudah membuatkan. Semua akan mengalami goncangan. Dunia ini tidak kekal. Tapi kita punya iman kepada Yesus. Ada pengharapan di tengah kesulitan yang ada. Tempat kita bukan di dunia. Tempat kita di surga. Sama-sama katakan tempat saya di surga. Saya percaya tempat kita di surga. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Maaf. Yang menentukan untuk Anda masuk surga atau masuk neraka, selain Tuhan, Anda sendiri. Bagaimana caranya? Oh Pak, saya diselamatkan karena iman. Betul. Tapi kalau iman yang Tuhan beri, keselamatan yang Tuhan beri, kau permainkan, kau menghina salib Yesus, maka Alkitab berkata kau akan kehilangan pemberian keselamatan yang karena favor Tuhan itu. Karena itu Alkitab berkata setelah kau diselamatkan oleh anugerah, oleh favor, oleh kebaikan Tuhan, Anda harus hidup kudus. Karena Alkitab Allah yang kudus. Justru surga itu tempat yang kudus. Surga itu tempat yang termulia.
Surga itu tempat yang kekal. Di dunia ini kita dilatih untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jangan mau terima pengajaran-pengajaran di luar yang berkata, nggak apa-apa di dunia, sembarangan aja. Kalau kau percaya Yesus, pasti hidupmu biasa, buat dosa, buat apa, selamat. Tidak bisa, saudara. Alkitab bisa dengan jelas. Pencuri, pembunuh, orang-orang yang serakah, sihir, percideraan, amarah, iri hati. Alkitab berkata, dia akan memperoleh tempat di api neraka itu. Bukan kata saya. Tidak peduli Anda siapa. Tidak peduli siapapun Anda. Berapa tahun Anda jadi orang Kristen. Berapa puluh tahun Anda jadi pendeta. Kalau hidup Anda tidak sesuai firman Allah. Kalau hidupmu tidak seperti yang Yesus katakan kau seperti Yesus. Maka maaf. Neraka sudah menanti. Alkitab ngomong dengan jelas. Saya harus bicara terus terang Bapak Ibu sekalian. Masa-masa ini memang Tuhan izinkan supaya kita punya pengharapan pasti. Kalau Anda ambil keputusan yang benar. Anda semua sedang di lembah penentuan hari-hari ini. Mau ikut kehendak Tuhan. Atau Anda ikut kehendak dunia. Yang menuju kebinasaan. Hari-hari ini Anda dan saya mengalami pandemi COVID-19 ini. Anda dan saya tadi lihat dengar kesaksian. Semua seolah-olah sulit, tertutup, banyak yang putus asa, yang mau bunuh diri, macam-macam, saudara. Tapi Michael Panjaitan Anda bersaksi bagaimana Tuhan pelihara hidupnya. Saya kalau mau saksi banyak sekali kesaksian-kesaksian. Secara ajaib Tuhan pelihara kami. Saya cerita sama Pak Suryo bagaimana Tuhan melihara dengan cara yang ajaib. Bahkan sampai hal kecil pingin makan sesuatu Tuhan kirim. Sampai pingin sesuatu nggak berani ngomong karena sibuk nguji mahasiswa online, khotbah, ngajar online, saudara. Tiba-tiba waktu perut mulai bunyi, bangkit, sudah lapar ngana. Tutup furi. Orang Manado, saudara. Nah, sehingga cerita Bapak Ibu sekalian turun ke bawah. Saya kaget, saudara. Wow. Sate babi sudah ada. Padahal sudah lama pengen sate babi. Jangan kasih tahu. Padahal saya nggak pernah ngomong. So ada. Tuhan Yesus baik. Satenya besar-besar. Tambah lagi. Ada yang itu juga. Pakai kecap, pakai telur. Darah Yesus. Luar biasa. Enggak selesai. Ada yang kuah lagi. Tuhan Yesus baik, sayur asin. Luar biasa, langsung surga terbuka. Malaikatnya jatuh, pok. Itu bahasa saya, tidak ada seperti itu. Nah, Tuhan itu mengerti sampai hal yang terkecil sekalipun. Kalau Anda dan saya punya kepastian surga, yang kau ikut Yesus, jaminan pasti dari hal kecil hal besar. Kalau engkau jalan bersama Tuhan, Allahku akan memenuhi Filipi 4:19 segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, aku telah pergi ke situ melihat tempat bagimu, aku akan datang kembali dengan cara yang sama dan membawa kamu ke tempatku supaya tempat mana aku berada, kamu pun berada. Yesus menjelaskan kondisi surga dan neraka dengan jelas. Kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tolong video pertama. Nanti disiapkan setelah baca ayat ini. Video ini bagaimana seorang hamba Tuhan tanpa sengaja merekam seorang anak yang di seberang apartemennya meninggal
Dan waktu pagi dia tanpa sengaja merekam dan tidak tahu ada anak yang meninggal, rohnya keluar dijemput malaikat Tuhan. Saudara lihat baik-baik, kita baca Lukas pasal 16 dulu, kita baca sama-sama. Ayat 19 sampai 31, Yesus Tuhan menggambarkan dengan jelas, pasti itu surga dan neraka bagaimana. Gak ada yang amin, saudara. Gak ada yang amin. Gak ada yang amin. Lihat gambar ini, ada lagu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, api-api-api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Mari nyanyi sama-sama yang di dalam, di rumah. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, api-api-api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Saya laku apapun hafal, khusus laku rohani. Kecuali laku dunia saya nggak hafal. Apalagi laku ambiar. Betul-betul dia ambiar. Gublak apa itu? Lukas 16 ayat 19 sampai 31. 1, 2, 3. Ini Tuhan Yesus yang memberitahukan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain apa? Halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama siapa? Lazarus. Kenapa orang kayanya nggak dikasih nama ya? Saya mungkin namanya Corona. Ya kan? Tapi pengemis itu namanya Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat. Kemana? Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Lalu apa? Dikubur. Kok nggak ada kata malaikat jemput? Yang jemput pasti malaikat maut. Kaget kan? Pak Kultom itu masih ingat. Berapa tahun yang lalu Pak Kultom? 4 tahun yang lalu. Satu sore saya ditelepon menjelang malam. Dikasih berita Pak Kultom masuk ICU rumah sakit Kanujoso. Dan akhirnya saya tunggu waktunya, akhirnya sampai menjelang malam. Akhirnya istrinya telepon. Keluarganya telepon, Pak emergency Pak, segera Pak Kultom Pak. Akhirnya saya sama istri berangkat, dia di ruang hijau. Bukan aku. Aku itu Aki di mobil. Icu itu tempat ruang yang orang sudah so dekat. Saya masuk ke sana,
Itu semua orang pakai alat. Pak Kultom pun juga. Alat titit, oksigen semua pakai. Saya lewat masuk ke ruang ICU sama istri saya, tapi saya lihat sesuatu. Pak Kultom tiba-tiba ngomong, Pak Gembala, itu Pak. Ya diam aja Pak Kultom. Itu Pak. Dan dia ngomong sama istrinya, kalau nggak saya dikeluarkan ruang ICU, pindah ruang lain, saya akan mati sebelum lewat malam ini. Katanya. Saya lihat makhluk, malaikat maut itu, tapi saya nggak ngomong. Rupanya Pak Kultom sudah lihat. Saya ngomong, tenang Pak Kultom. Kalau sungguh-sungguh bertobat dan minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh, iya Bu, Tuhan kasih kesempatan. Saya sebelum masuk saya kasih informasi apa sakitnya. Dan secara medis tidak mungkin dia bisa sembuh. Tapi Tuhan penyembuh yang ajaib. Saya langsung doa, saya tanya Tuhan. Bahasa saya kalau doa sama Tuhan cuma tanya Tuhan, waktunya sudah tiba belum? Saya dengar lirik, kasih tahu dia. Belum tiba waktunya. Saya ngomong, tenang Pak Kultom. Dia datang bukan jemput Bapak. Jemput yang lain. Oh jangan gitu Pak. Iya tenang aja. Percaya Pak. Begitu saya selesai doa, saya keluar. Sebelahnya langsung putus. Tit. Ternyata yang sebelahnya yang dijemput saudara. Dia langsung, selamat aku belum dijemput katanya saudara. Saya tuh tidak itu nyata. Dan saya pernah tungguin orang yang mau meninggal beberapa orang. Ada yang melihat malaikat maut. Ada yang melihat malaikat Tuhan. Believe or not, it's true. Hidup ini bukan sebuah permainan. Hidup ini bukan sebuah yang dianggap seperti angin lalu. Hidup ini yang singkat, sederhana ini dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sebab itu mari, saya percaya Anda yang menyaksikan ini tidak ada yang kebetulan. Anda yang ibadah online hari ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengasihi Anda. Next. Kita baca sama-sama. Ayat 23 kita baca. 1, 2, 3. Orang kaya itu juga mati. Lalu apa? Dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dilihat dari jauh Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24 lihat. Lihat, ini Yesus yang ngomong loh. Jelas. Lalu ia berseru kepadanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Semua baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab aku sangat apa? Kesakitan. Dalam apa? Nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Dan Lazarus segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sandar pada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak seberangi. Mereka juga pergi dari situ kepadamu. Ataupun mereka yang mau pergi dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya dia menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tempat penderitaan ini. Saya ulangi kembali. Tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan kitab para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan kalau ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lihat gambar ini. Ini sebuah ilustrasi. Gambar nyata surga dan neraka itu ada. Orang kaya itu menderita di api neraka. Orang kaya itu menderita bukan karena kekayaannya, tapi karena banyak hal yang dia buat. Tuhan percaya banyak hal dalam hidupnya. Dia pakai hidupnya, dia pakai semuanya, dia pakai kekayaannya untuk kemewahan untuk diri sendiri, tidak pernah untuk memuliakan Tuhan. Terbukti ada orang miskin di sebelahnya.
Dia nggak pernah tolong apa-apa. Dia egois. Bahkan dibiarkan anjingnya menjilat boroknya sampai dia mati. Yang persoalan membuat dia masuk neraka bukan karena kekayaannya. Karena cara dia menyikapi panggilan Tuhan dan kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Saya berdoa, Anda seperti Abraham yang memangku Lazarus. Abraham orang kaya, kata Alkitab. Banyak ternaknya, banyak segala sesuatunya. Dan dia orang yang tahu jadi berkat. Dan Abraham mengembalikan perpuluhan kepada Melkisedek. Abraham adalah seorang yang tahu berterima kasih. Abraham orang yang suka menolong. Lut pun ditolong. Dan keluarganya pun ditolong. Orang yang susah pun ditolong. Abraham pun menjadi bapa orang beriman. Dan Abraham menjadi pelaku firman sampai disuruh menyerahkan anaknya pun dibunuh. Dia menyerahkan anaknya. Sehingga dia disebut bapa orang beriman. Abraham kaya. Tapi dia bukan cuma kaya jasmani. Dia kaya rohani di hadapan Tuhan. Dan dia jauh menggunakan kekayaan itu. Yang adalah kepercayaan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan anggap rupiah, dolar, uang yang kau miliki itu milikmu. Cuma titipan Tuhan satu kali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lihat. Yesus berkata yang diberi 1 talenta. 2 talenta. 5 talenta. Ada yang mengembangkan, ada yang tidak mengembangkan, semuanya dituntut dan bertanggungjawabkan. Jangan anggap hidupmu ini milikmu sendiri. Apa yang kau jalani dalam hidupmu kau bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maaf. Saya harus bicara tegas sesuai firman Allah. Karena Tuhan bicara pada saya tadi pagi. Tuhan tidak mau satu orang pun saudara binasa. Dia mau setiap kita selamat dan berhidup yang kekal di surga. Jangan pernah permainkan imanmu, jangan pernah permainkan Tuhanmu, jangan permainkan berkat dalam hidupmu. Semua bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Persoalan bukan kaya dan miskin. Abraham yang kaya masuk surga. Bukan memangku Lazarus. Tapi jangan pikir orang miskin akan masuk neraka. Tapi orang miskin yang cinta Tuhan pun akan beroleh hidup yang kekal. Persoalannya bukan kaya miskin. Kaya miskin cuma di dunia. Tapi di hadapan Tuhan, orang miskin di hadapan Tuhan. Itu akan memperoleh hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Kekayaan sesungguhnya bukan jasmani. Bukan materi yang kita miliki. Ini semua akan musnah dan selesai. Kekayaan sesungguhnya kalau engkau punya Yesus dan hidup jadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebelum saya lanjutkan ini, tolong video ditayangkan. Saya cerita bahwa ini video memang pakai tangan, pakai handphone, direkam oleh seorang hamba Tuhan di Amerika. Waktu dia bangun pagi ingin merekam matahari, tiba-tiba muncul sesosok masuk ke gedung apartemen seberang. Dan membawa keluar satu sosok lagi. Dan beberapa menit setelah itu dia bingung ini matahari atau bias matahari atau bagaimana. Orang ngomong begini, orang mati done, selesai. Mana gak ada buktinya rohnya, gak ada buktinya selesai. No. Makanya jangan main-main dengan hidup ini, saudara. Manusia sebelum dicipta Tuhan kekal. Karena benih roh kudus, roh itu yang di dalam hidup saudara itu kekal. Tapi persoalannya akan ada mati kekal di neraka atau hidup kekal di surga. Oke, play. Memang agak goyang tapi Anda akan lihat jelas. Saya harap yang di rumah-rumah bisa menyaksikan dengan jelas. Lihat ya, sesosok bercahaya masuk di apartemen itu. Transparan. Kami udah cek, ini bukan sebuah rekayasa. Tapi ini tanpa sengaja, lihat setelah keluar. Tubuh itu tanpa sengaja dia merekam matahari yang di belakang. Tapi tanpa sengaja dia bisa melihat sesosok tubuh bercahaya yang akhirnya setelah keluar dari gedung itu, sosok itu bercahaya. Dan 2, bukan 1 asalnya. Siapa mereka ini? Tuh lihat. Dia pikir itu bias matahari atau cahaya matahari.
Dia geser ke kiri, gelap. Dia geser ke kanan, gelap. Dia lihat lagi ke atas. Saudara, Anda tahu? Beberapa menit kemudian di apartemen ibu pendeta ini tidak ngerti ini rekaman apa kejadian apa. Ditelepon dari seberang, ada seorang ibu berteriak, "Ibu pendeta, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil." Dia tanya, "Kenapa? Masakah anak gadisku satu-satunya 11 tahun, satu-satunya anak tunggal yang aku dapatkan susah payah di masa tuaku, baru saja meninggal?" Dia kaget. Maksud ibu, semalaman dia panas tinggi. Saya tertidur, bangun pagi, tiba-tiba meninggal. Dihitung detiknya sama waktu dia lihat itu. Dia langsung lari, mengajak suaminya ke arah apartemen itu dan handphone itu terbawa. Dia merekam kejadian itu. Dan di tengah perjalanan dia dengar suara Tuhan, "Hambaku, nanti kalau kamu ketemu orang itu, ibu itu, waktu dia marah, dia protes, kenapa kami yang tua bukan kami yang meninggal, kenapa anak kami yang meninggal, harusnya kami bukan dia, hidup ini gak adil," macam-macam dia marah sama Tuhan. Kau jangan banyak bicara, kasih tunjuk video tadi, kasih tunjuk rekaman yang tanpa sengaja kau rekam, dan beritahu bahwa sosok percaya itu adalah malaikat Tuhan yang jemput anaknya. Dan sosok percaya satunya adalah roh anaknya. Yang dia akan bersama aku di surga. Karena waktunya sudah tiba. Sampai di sana dia lihat tubuh anak itu masih hangat. Tapi sudah tidak bernyawa menjelang dingin. Ayahnya nangis, ibunya marah. Kenapa Tuhan tidak adil, kami yang tua. Enggak diambil yang ini, yang diambil macam-macam. Bu pendeta, Pak pendeta, biarkan berapa. Sekian lama. Rasa saya dia, maaf. Tadi saya punya kejadian yang saya cerita. Ditunjukkan video itu. Mereka berlutut dan berkata, "Tuhan ampuni. Saya egois. Ternyata saya tahu anak saya sama Tuhan di surga." Dari video ini saya tarik satu kesimpulan. Bahwa tubuh ini sementara. Tapi kita punya manusia roh di dalam kita yang kekal selama-lamanya. Itu yang menentukan. Saya berdoa tidak seorang pun saudara yang mengalami kematian. Itu doa saya. Tapi kedaulatannya di Tuhan. Saya berdoa semua saudara diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Korintus 15 berkata waktu sangkala ditiup, ayat 53. Tuhan turun di awan-awan dan semua kita diubah dalam sekejap mata. Rapture. Naik kemuliaan pada Tuhan. Besok minggu, 3 kali ibadah online saya akan bicara soal rapture, pengangkatan. Sesi pertama, sesi kedua, sesi 3 akan berbeda. Tuhan suruh saya untuk menyampaikan, siapkan umatku untuk kedatanganku makin dekat. Siapkan umatku untuk mempelai yang bijaksana, yang 5 bukan 5 anak gadis yang bodoh. Maaf, saya sampaikan ini, saya bukan mau menakuti Anda. Dijauhkan Tuhan dari itu, tapi saya menyampaikan ini adalah firman Allah dan benar dan ada. Kenapa orang kaya itu masuk neraka? Saya sudah pernah khotbah tentang surga. Sekarang Tuhan suruh saya untuk menyampaikan tentang neraka. Next. Pendahuluan ilustrasi kehidupan yang menderita rasanya bagaikan di neraka. Banyak kelompok yang tidak percaya adanya neraka. Christian Science, saksi Yehova, Mormon berkata tidak ada neraka. Padahal 162 kali disebut neraka di Alkitab. 70 kali diantaranya keluar dari mulut Tuhan Yesus tentang surga dan neraka. Kristus percaya ke kenyataan neraka. Dan tidak ingin seorang pun masuk ke neraka. Tetapi masuk ke surga tanpa keputusan. Tapi keputusan di tangan Anda. Kenapa iblis menipu lewat banyak hal?
Christian Science, saksi Yehova, nggak ada neraka. Waktu di dunia ini menderita, kelaparan itu neraka, nggak ada neraka. Saudara, saya tidak percaya kata manusia. Saya percaya, coba video tayangkan. Saya percaya firman Allah. Tolong tayangkan wajah saya. Saya percaya firman Allah. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Dan kalau Yesus yang bicara 70 kali, berarti surga neraka itu ada. Kenapa? Dunia penuh dengan kebohongan. Banyak ajaran-ajaran filsafat yang bicara neraka nggak ada. Karena iblis yang membohongi mereka. Iblis mau ngomong neraka nggak ada, nggak usah percaya neraka ada. Supaya akhirnya apa, kita tertipu. Dan waktu kita salah jalan dan masuk neraka, kita udah tidak bisa kembali. Seperti orang kaya itu sudah terlambat. Saya percaya tidak ada yang kebetulan menyaksikan dan mendengar. Hell is so real. Heaven is so real. Neraka itu nyata. Dan surga itu nyata. Next. Ini sebuah ilustrasi. Anda pernah lihat magma bumi yang pernah keluar? Alkitab ngomong, itu seperti api yang tidak akan pernah padam. Ada kontras antara keadaan orang ini, orang satunya kaya raya, orang yang satunya sangat miskin. Ada kontras antara kematian mereka, yang satunya mati dikubur, yang satunya mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Ada kontras antara tempat mereka, yang satunya ke surga, yang satunya apa? Ke neraka. Pilihan di tangan Anda. Jadi saya nyanyi pujian yang udah puluhan tahun saya nggak nyanyikan. Waktu kita sekolah minggu. Lihat ilustrasi ini. Jangan sampai terlambat. Saya tahu ini waktunya Tuhan membuktikan kasih-Nya buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, neraka adalah tempat di mana orang memiliki panca indera. Ayat 23-25 tadi dari Lukas 16. Lihat, di neraka orang kaya itu bisa melihat, mendengar, bicara, merasakan, memiliki keinginan, bisa berpikir, menyatakan keinginannya. Tapi disiksa di api neraka itu. Tubuh fisiknya dikubur, tapi semacam tubuh lain hidup di neraka. Jiwa manusia itu kekal, roh manusia itu kekal, entah hidup selamanya di surga atau selamanya di neraka. Jangan mau saudara untuk disesatkan pada saat kita mati. Tidak pilihan lain untuk manusia dibawa ke surga atau neraka. Di ilustrasi berikutnya. Yang kedua, neraka adalah tempat pemisahan yang kekal. Ayat 26. Antara kamu dan aku tidak akan ada lagi tempat. Lihat, orang kaya dipisahkan dari Lazarus dan Abraham oleh jurang yang tak seberangi, yang sifatnya kekal. Meskipun bisa bercakap-cakap tapi tidak bisa menyeberangi. Apalagi datang ke dunia orang hidup, tidak mungkin. Makanya jangan percaya kalau ada nenekmu yang sudah meninggal datang, kakekmu, mamamu yang sudah meninggal datang. Itu setan, iblis yang menyamar, yang menipu. Kuntilanak. Iblis itu penipu, saudara. Salah satu siksaan terbesar di neraka, terpisahnya manusia dari semua sukacita kehidupan, tidak ada kasih, tertawa, persekutuan, hanya terpisaan kekal. Tapi yang terburuk dari semua, di neraka manusia akan terpisah kekal dari hadirat Allah, tidak ada anugerah kasih, rahmat kehadiran Allah yang penuh kasih. Ilustrasi berikutnya, api itu kekal. Yang ketiga, neraka ada tempat penderitaan yang kekal. Ayat 24, 25, 28. Nats ini menyatakan neraka sebagai tempat penderitaan yang sangat intens. Kata kesakitan di sini present tense. Kesakitan di neraka itu kekal selama apa? Di neraka kan ada api tidak terpadamkan, penyesalan, kehausan tidak tertahankan, kesakitan, frustrasi, murka Allah penuh. Di neraka juga akan diingatkan ayat 25 terus. Bulan ini kita khotbah
di FA. Ribuan kali meminta bertobat, bertobat. Tapi keluar kiri, keluar kanan. Tobat, kumat, tomat. Ilustrasi berikutnya. Yang keempat, yang terakhir. Neraka adalah tempat orang yang tetap mengeraskan hati. Ayat 24 sampai 31. Orang kaya ini adalah tempat menyala-nyala di mana tidak tetap keras hati. Dia tetap merasa superior. Ayat 24. Suruhlah. Bayangin, udah di neraka. Sombong. Abraham suruh Lazarus. Cucukkan air, kasih ke mulutku. Emangnya lu siapa? Mungkin di dunia kau orang kaya, kau hebat, kau bisa perintah siapa saja, kau punya uang bisa perintah orang lain. Tapi sorry, di surga uangmu gak laku. Pangkatmu gak laku. Yang menyertai engkau adalah keselamatan dalam Yesus. Dia tetap pikir dirinya saja egois. Suruh Lazarus bangkit, kasih tahu kepada saya 5 tidak. Bayangin, sudah sombong. Saya masih lumayan sih kaya, sombong, superior, masuk neraka. Ada yang miskin, sombong, keras hati, masuk neraka. Itu cilaka namanya. Saya berdoa semua kita, orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan, yang mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Next. Dia tetap pikir caranya sendiri. Tidak. Tidak mungkin ada. Tidak. Dia gak sadar udah di neraka, ini keras hati. Di neraka masih manusia sudah terlambat dan tidak ada hati untuk bertobat kepada Allah. Tidak mau memberi tempat di hati untuk Allah. Orang kaya ini tidak satupun bertobat. Saya percaya berkali-kali Tuhan beri kesempatan bertobat. Meminta anugerah Allah. Persis seperti kekerasan hati mereka saat masih hidup. Jangan kerasnya sampai macet. What is second death? Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14 berkata, kematian yang kedua yang kekal ada lautan api yang menyala-nyala. Penutup. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah saudara lahir baru mendapatkan jaminan untuk tidak dihukum di neraka? Pastikan hidupmu hari ini. Orang lain tidak bisa menjamin Anda. Pendeta tidak bisa menjamin Anda. Gereja tidak bisa menjamin Anda. Saya kasih tahu. Pelayanan Anda, jabatan Anda tidak bisa menjamin Anda. Yang bisa menjamin Anda, kalau Anda hari ini buka hati, bertobat, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau. Saya gak mau main-main lagi Tuhan. Saya mau hidup ini saya jalani dengan bersyukur dan bersuka cita. Tapi saya hidup benar, hidup kudus, jadi pelaku firman-Mu. Saya menenangkan hati Tuhan dan menenangkan sesama dan jadi berkat buat orang lain. Enough. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua. Next. Adakah surat teman-temanmu yang akan berakhir hidupnya di pengupahan neraka? Jangan egois. Waktunya engkau beritakan Yesus. Waktunya engkau kirim share. Bukan lagu-lagu ambiar. Bukan lagu lagi lain-lain sebagainya. Tapi share firman Tuhan. Ini saya share ya saudara. Ini kemarin saya kuliah online setelah uji. Selesai saya kuliah online di S3 kita. Teman-teman di Makassar. Tahu saudara, salah satu ngomong begini, dia pengusaha tapi dia kuliah S3. Dia lulusan Amerika, dia ngomong begini, Pak, waktu pandemi, saya saksi Pak Samuel. Waktu pandemi terjadi, saya ketakutan.
Saya depresi Pak. Sampai saya nggak bisa tidur semalaman. Itu hari Minggu pertama atau Minggu kedua. Tiba-tiba Pak Samuel share tentang doa fajar kemenangan, link YouTube. Saya pikir daripada saya daripada nggak bisa tidur, saya buka, saya nyalakan itu. Saya lihat Pak Samuel pagi-pagi jam 4.30, setengah 5 dia ngomong begini. Jam 5 saya ikutin, saya dijamah Pak lewat itu. Saya nangis Pak. Waktu Pak Samuel nyanyi, ku menang, seperti itu Pak. Saya yang asalnya tidur, bangun, nangis. Sekarang saya berdiri, saya nyanyi, ku menang. Oh saudara, jangan pikir apa yang kita lakukan sia-sia. Yang mungkin, terima kasih Pak. Saya hari ini bisa bangkit kembali. Karena saya saksikan dan saya share pada banyak orang. Bahwa ternyata kita punya kemenangan bersama Yesus. Pak Samuel suaranya sangat basah. Dan suara Bapak membuat saya terngiang-ngiang. Dan saya bangkit. Ini suara yang membuat Ibu Foni terkapar. Tahukah Bapak Ibu sekalian? Mari kita jangan egois. Share firman Tuhan, share kebenaran di masa-masa sulit ini. Banyak orang membutuhkan keselamatan. Banyak orang butuh kabar sukacita. Yang ketiga, sudahkah sudah memberikan keselamatan dari Kristus kepada mereka? Tidak seorang pun yang hidup yang harusnya masuk ke neraka. Matius 25 ayat 41. Hanya melalui percaya Yesus, manusia bisa terbebas dari neraka, masuk ke surga. Sekarang belum terlambat. Yohanes 14, kita bangkit berdiri sama-sama. Ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6 kita baca 2, 3. Kata Yesus kepadanya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan bagi setiap kita. Bahkan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kunci ada di tangan setiap kita. Bagaimana kita masuk ke surga itu? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau hari ini Tuhan sudah menjanjikan bahwa setiap kita akan masuk ke surga, janji Tuhan. Tetapi ingat satu ayat firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi kita tidak bisa percaya Yesus selamat untuk selamanya. Ada pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa masuk ke surga. Pertanggungjawabkan setiap perbuatan kita masing-masing. Jika hari ini engkau belum berkenan di hadapan Tuhan, bertobat. Jadilah hamba Tuhan yang terbaik. Jadilah pelayan Tuhan yang terbaik. Jadilah suami yang terbaik. Jadilah istri yang terbaik. Jadilah anak-anak yang terbaik. Supaya kita bisa membuka kunci surga itu yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mungkin engkau merasa berkata, aku gak bisa meninggalkan masa laluku. Aku begitu terikat dengan masa laluku. Mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, mulai siang hari engkau harus melepaskan, minta Tuhan untuk melepaskan. Berdoa dengan Tuhan, pasti engkau bisa dan dimampukan. Jadilah yang terbaik untuk kita bisa masuk ke surga. Amin.